Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, salamnya. Oke, perkenankan saya adalah Neni Rismayanti. Saya hendak mewawancara Ibu dalam rangka eh, memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu karena Ibu adalah seorang pemimpin di sekolah ini. Adapun tema dari CGP kegiatan ini yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan bagi seorang pemimpin. Terima kasih atas kesediaan Ibu pada hari ini. Oke, kalau boleh saya tahu, Ibu eh, bisa memperkenalkan diri sendiri dan di SMA mana Ibu memimpin. Baik, terima kasih. Nama Endah Purwanti. Saya adalah kepala sekolah di SMA Negeri 1 Cikancung. Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini Bu ada beberapa pertanyaan. Pertama ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya dalam kehidupan bersosialisasi atau seperti di sekolah ini adalah suatu organisasi ya, di dalamnya ada sistem yang berjalan di dalamnya. Nah, tentu saja di sana ada kebijakan-kebijakan yang ada yang harus kita lakukan. Nah, kemungkinan dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut, kemungkinan pasti ada hal-hal yang bisa menyimpang mungkin atau bisa keluar dari kebijakan tersebut. Aduh, sungguh luar biasa Ibu ini ya. Oke, selanjutnya ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, ini memang hal yang cukup sulit ya Bu ya, yang biasa kita temui. Tetapi sebagai pemimpin mungkin kita harus memposisikan posisi kita di sana dan bagaimana kita melihat kasus-kasus yang ada sehingga kita bisa mencarikan solusinya sebaik mungkin demi berjalannya sistem yang berada atau yang sedang berlaku saat itu. Oke. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya kita melihat dulu ya Bu ya kasusnya seperti apa, kemudian ini kira-kira berdampaknya akan seperti apa, apakah hanya kepada pribadi orang tersebut misalnya karena biasanya ini keterkaitan dengan pelaku ya Bu ya atau orang yang berada dalam sistem tersebut. Nah, tentu saja kita harus melihat dulu apakah ini efeknya hanya untuk dia sendiri atau berimbas kepada banyak pihak. Apabila hanya kepada dirinya sendiri, nah ini mungkin akan lebih mudah kita mengambil solusinya. Tetapi kalau berefek atau berdampak pada banyak pihak, nah ini juga kita mungkin harus mencarikan solusi yang menghasilkan apa ketenangan untuk Hmm, suatu sistem panitan gitu. Jadi tetap oke. terus bisa berjalan tanpa ada ekses samping panitan seperti itu. Oke. Luar biasa Ibu ini ya. Nah, selanjutnya Bu ya, eh, berdasarkan pemaparan Ibu tadi, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya akan menggali dulu ya, menggali Oke. informasi kalau itu keterkaitan dengan penyimpangan dari seseorang, tetapi kita harus melihat dulu permasalahan apa atau latar belakang apa yang menjadi kasus tersebut bisa muncul sehingga kita bisa mengambil solusi atau keputusan untuk pembenaran tersebut sesuai dengan regulasi yang ada. Oke, nah Bu, mengenai tantangannya nih, hal-hal apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalnya begini ya, seperti eh, di sekolah itu kan banyak sekali personilnya ya. Misalnya dari kelompok Caraka nih yang
pada umumnya adalah, maaf, mungkin kalau dilihat secara edukasi ya, mereka memiliki tingkat edukasi yang tidak selevel atau belum selevel dengan misalnya dengan pendidik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Nah, ini tentu saja harus kita bisa mengajak berkomunikasi dengan orang-orang tersebut untuk bisa memahami bagaimana suatu sistem bisa berjalan sehingga mereka juga tidak terlalu menyimpang terlalu jauh sehingga kita masih bisa mentolerir lah sehingga menghasilkan keputusan yang tidak terlalu menyebabkan kerugian besar. Sementara kita juga masih memerlukan beliau misalnya sebagai bagian dari komponen kita, tetapi kita juga mengarahkan supaya mereka tidak terlalu keluar jalur begitu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang selalu Ibu jalankan? Iya, memang ini bagaimana situasi ya. Ada mungkin situasi dilema etika yang harus diselesaikan pada saat itu juga, atau kita harus melihat urgenitas pangintennya kasus-kasus yang ada. Apabila ini tidak terlalu urgen, kita bisa melihat dulu bagaimana situasi yang ada, baru kita menentukan jadwal. Kira-kira berapa lama nih kasus ini, walaupun kita tidak menunggu sampai kasus tersebut menjadi besar dan memuncak, tetapi kita bisa melihat terlebih dahulu seberapa jauh dia akan membuat suatu hal yang mungkin bisa merugikan. Nah, itu kita bisa buatkan atau tentukan, bisa dalam waktu tersebut kita selesaikan bila memang itu urgen, atau kita bisa memberikan waktu untuk bisa menyelesaikan apabila kasusnya tidak terlalu meruncing gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang memang banyak faktor pangitan. Hanya yang lebih mudah adalah kita mengacu pada regulasi. Karena sesuatu organisasi atau sistem itu pasti berjalan melalui suatu aturan. Nah, apabila kita mengacu kepada aturan, ini biasanya akan lebih mudah kita menyelesaikan suatu dilema ini ya, walaupun mungkin nanti ada hal-hal yang sedikit banyak bisa sebetulnya bukan merugikan ya, karena kita tujuannya adalah memperbaiki, walaupun betul nanti dalam pengambilan keputusan kadang-kadang juga ada nurani lah yang diikut sertakan dalam penyelesaian kasus tersebut, seperti itu mungkin. Oke Bu, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali ya. Ini betul-betul merupakan boleh dibilang konflik batin gitu ya. Di satu sisi kita ingin menerapkan misalnya seperti adanya regulasi atau aturan yang memang ada berjalan gitu. Tapi di sisi yang lain kita juga harus membuat pertimbangan sesuai dengan kondisi yang ada, kondisi yang dibutuhkan dan kondisi real yang ada di lapangan. Itu mungkin yang harus menjadi pertimbangan kita. Jadi kita tidak saklek begitu saja untuk mengambil solusi atau keputusan, tetapi banyak faktor yang harus kita jadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Alhamdulillah, pemaparan Ibu sangatlah bijaksana dan berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut, Ibu adalah idola saya sebagai pemimpin perempuan. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Sama-sama. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu ya. Amin. Perkenalkan, saya nama Landang, kepala sekolah SDN Cihulet 1, Kecamatan Cikancung,
yang beralamat di Jalan Raya Cijapati Cikancung, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Adapun yang akan saya paparkan pada hari ini tentang dilema etika dan cara penyelesaian terhadap permasalahan etika pada siswa di SDN Ciledug 1. Yang pertama-tama yaitu identifikasi masalah untuk hal tersebut, mana yang lebih urgen, yang lebih didahulukan. Kita identifikasi dulu masalah-masalah yang ada di sekolah tersebut. Kemudian setelah diidentifikasi masalahnya, apa penyebabnya, kemudian kita rempuh, kita berdiskusi dengan rekan guru semua, langkah apa yang akan kita selesaikan. Setelah diidentifikasi itu, maka akan ada skala prioritas mana yang harus didahulukan. Ini anaknya mungkin ada masalah di keluarganya atau di lingkungannya. Itu kebanyakan yang bermasalah tentang etika itu yang pertama lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarganya baik, itu tidak mungkin anak itu dilema etika. Tapi kalau di lingkungan keluarganya ada masalah, contoh orang tuanya berpisah, kemudian anaknya tinggal bersama nenek atau mbaknya atau pamannya, itu menjadi salah satu dilema etika. Kemudian anak itu bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, itu juga menjadi kendala. Itu bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang siswa atau siswi di sekolah dasar. Itu sekarang sudah kayaknya sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, agak sulit. Tapi saya yakin dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian dengan metode-metode secara persuasif terhadap anak, terhadap orang tua, insya Allah dilema etika ini kita bisa selesaikan, walaupun memerlukan waktu yang agak panjang, karena tadi sudah disebutkan mana yang harus ditentukan masalahnya, mana yang harus di belakang. Jadi kalau kita sudah mengidentifikasi masalahnya, kemudian mengklasifikasikannya, insya Allah masalah tentang etika moral anak-anak akan cepat terselesaikan. Juga tidak lupa kerjasama antara guru, orang tua, dan warga masyarakat itu sangat diperlukan. Carilah solusi, kita diskusi
semuanya untuk menyampaikan cara kita atau di sekolah, terutama para kepala sekolah, untuk menyampaikan apa-apa yang ada kendala di sekolahnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan dilematika ini tidak berkepanjangan. Kita harus secepatnya, karena kalau tidak ditindak, dibiarkan begitu saja, nanti lama-kelamaan itu akan menjadi satu karakter yang jelek. Itu mungkin itu saja mungkin tentang pemecahan etika masalah yang harus diselesaikan di sekolah SD Jilid 1. Jadi pendekatan secara persuasif terhadap anak, terhadap orang tua, dan lingkungan sekitar itu sangat mendukung. Kita jaga anak-anak kita, lingkungan di sekitar sekolah kita, supaya anak-anak kita beretika yang baik, mudah-mudahan menjadi berakhlak yang mulia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.